Assalamualaikum. Kali ini Ambu membuat balado kentang kacang teri yang rasanya enak banget, juga bisa disimpan cukup lama dan juga awet kriuknya alias anti melempem, asal disimpan di tempat yang kedap udara. Nah, menu ini cocok banget untuk yang tidak sempat memasak setiap hari atau di bulan Ramadan bisa menjadi menu darurat saat sahur ketika kita malas atau tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Nah, yang penasaran dengan resepnya juga tips agar baladonya awet dan kriuk tahan lama, tonton videonya sampai selesai. Baiklah, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Ada 50 gram cabai merah besar, boleh juga menggunakan cabai merah keriting, tetapi kalau misalnya ingin warna yang merah pekat, lebih baik menggunakan cabai merah besar atau cabai merah yang sudah dikeringkan. Kemudian ada 8 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Ketiga bumbu ini kita haluskan, boleh diulek ataupun di blender. Jika di blender bisa ditambahkan sedikit minyak ataupun sedikit air. Ini yang sudah dihaluskan. Lalu untuk bumbu aromatiknya ada daun salam, daun jeruk, serai yang sudah digeprek dan juga lengkuas. Lalu 2 sendok makan air asam jawa, kemudian gula pasir, garam dan juga kaldu bubuk. Untuk bahan baladonya kita siapkan kentang yang sudah kita goreng. Nah, untuk pembuatan keripik kentangnya ini tidak diperlihatkan, tetapi kalau yang ingin tahu bagaimana cara membuat keripik kentang yang mudah, warnanya merata dan tetap renyah, bisa dilihat di video di atas atau nanti dicantumkan linknya di deskripsi. Lalu ada kacang tanah yang sudah kita goreng juga. Kemudian kita siapkan juga teri yang sudah kita goreng juga. Untuk jenisnya bisa disesuaikan dengan selera atau mungkin bisa juga ditambah dengan tempe goreng. Cara membuatnya, pertama kita akan tumis bumbu halus dan juga bumbu aromatik. Masukkan bumbu halus, lengkuas, daun jeruk, daun salam dan juga serai yang sudah kita geprek. Nah, kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan kita bisa tambahkan sedikit air. Ini airnya di wadah yang bekas bumbu agar tidak sayang, jadi dimasukkan saja. Kita tumis sampai benar-benar matang karena kematangan bumbu ini akan berpengaruh pada rasa baladonya. Jadi kalau masih mentah biasanya rasanya kurang enak, ada bau langu. Kemudian berpengaruh juga pada tingkat keawetan. Ketika bumbunya sudah mulai mengeluarkan aroma yang wangi, kadar airnya sudah mulai sedikit, kita bisa tambahkan sedikit air lagi. Jadi bumbu ini belum benar-benar matang, tetapi kita tambahkan air lagi untuk melarutkan bumbu. Nah, masukkan air asam jawa. Kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, gula pasirnya di sini agak cukup banyak, jadi kalau bikin balado lebih baik dalam jumlah yang cukup banyak. Kenapa? Karena kalau dalam jumlah sedikit, gulanya sedikit, biasanya bumbunya akan menggumpal. Masukkan juga garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian bumbu ini akan kita lanjutkan tumis sampai matang dan juga kadar airnya habis. Kenapa harus habis? Karena kalau misalnya di bumbunya masih ada kandungan airnya, ini yang akan membuat bahan-bahan dari baladonya itu melempem atau tidak kriuk lagi.
Ciri bumbu yang kadar airnya sudah habis adalah biasanya sudah terpisah antara bagian bumbu dengan minyaknya. Jadi seolah-olah minyaknya itu keluar seperti itu. Atau kalau misalnya dalam porsi yang banyak, gulanya banyak, biasanya terlihat dari gelembung-gelembungnya. Nah, gelembung-gelembung yang kecil-kecil itu akan berubah menjadi gelembung-gelembung yang melebar. Nah, seperti ini sudah keluar minyaknya. Jadi kadar air pada bumbunya ini sudah hilang atau sudah habis. Kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan bahan baladonya. Lalu kita akan matikan api kompor atau boleh dengan menggunakan api yang kecil. Kemudian kita aduk rata. Jika sudah tercampur rata, biarkan dulu sampai dingin, diangin-anginkan dulu. Jangan dikemas saat masih panas atau hangat. Kenapa? Karena ini juga bisa membuat baladonya nanti mudah melempem. Nah, ini dia balado kentang kacang terinya sudah jadi. Ini rasanya enak banget, cocok banget dimakan dengan nasi putih hangat. Dan baladonya ini bisa awet dan kriuk tahan lama hingga 2 minggu lebih. Bisa dijadikan sebagai stok makanan di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton tayangan Abah Ambu. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.